Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1077. Mengajarkan berbagai macam dharma agar para makhluk dapat menempatkan diri pada tempat yang baik. Bodhisattva tahu kalau para makhluk menciptakan segala karma dari delusi sehingga terhimpit oleh samsara dan terbenam dalam alam samsara. Para Buddha dan Bodhisattva mengajarkan berbagai macam dharma untuk menghapus dharma tidak baik, agar para makhluk dapat menempatkan diri pada tempat yang baik dan memungkinkan mereka untuk memperoleh keamanan dan kedamaian. Ada banyak penderitaan di dunia, hanya Bodhisattva dan para Buddha yang dapat memahami dari mana asal penderitaan semua makhluk hidup. Bodhisattva mengetahui bahwa para makhluk menciptakan segala karma dari delusi dan kebingungan. Kehidupan manusia tidak jelas. Prinsip kebenaran tidak bisa dibedakan dengan jelas. Sebersit pikiran menimbulkan tindakan gegabah dan kebingungan. Akan terus memperbanyak kebingungan dan delusi. Kebingungan membuat manusia tidak tahu arah kehidupan. Dengan delusi dan keraguan, menimbulkan perselisihan dalam hubungan antar manusia, dan penderitaan terus timbul dan terjadi. Inilah para makhluk yang berada dalam kebingungan. Dengan segala buah karma yang diciptakan, begitu karma telah diciptakan, kekuatan karma akan tanpa henti menjerat kita. Dan karma akan terus-menerus menghantui hati dan pikiran kita, dan membuat kita tidak berdaya. Dan kehidupan telah tenggelam seperti ini. Jadi dikatakan, terhimpit oleh samsara dan terbenam dalam alam sengsara, kita tidak bisa mengontrol kelahiran, dan juga tidak bisa mengontrol kematian. Kelahiran dan kematian bukanlah hal yang bisa kita kendalikan. Jadi inilah penderitaan di dunia. Tenggelam di alam rendah, dengan mengajarkan segala macam dharma. Ini adalah kewelas asihan para Buddha dan Bodhisattva. Masuk ke dalam kerumunan, terus-menerus memberikan pengajaran sesuai akar kapasitas para makhluk. Terus-menerus memberikan pengajaran dengan berbagai metode untuk mengajarkan kita. Inilah kewelas asihan para Buddha dan Bodhisattva. Dengan harapan agar kita dapat menyingkirkan ajaran yang tidak baik dan dimulai dengan melakukan kebajikan. Inilah pengajaran Sang Buddha kepada para makhluk. Ini adalah yang paling dasar. Setiap orang meninggalkan kejahatan dan melakukan kebajikan. Tidak melakukan segala perbuatan jahat dan mengamalkan segala kebajikan. Ini adalah ajaran para Buddha. Semua Buddha dan Bodhisattva mengajarkan seperti ini. Berharap kita memulai kehidupan dengan melakukan kebajikan. Terlebih dahulu memupuk kebaikan dan cinta kasih. Inilah yang paling mendasar, dan kita semua bisa melakukannya. Ini adalah yang sangat mendasar, dan sangat mudah, dan juga bisa dilakukan oleh setiap orang. Dharma ini tidaklah sulit, asalkan kita bersungguh hati, bersedia menerimanya, dimulai dengan sebersit niat baji yang paling mendasar, dengan sendirinya akan terus melakukan hal yang baji. Setiap hari akan timbul hati yang baji. Niat baik timbul, maka akan melakukan hal yang baji. Setiap hari akan sangat bersukacita. Memupuk minat dan kebajikan, memupuk kebiasaan kita adalah untuk melakukan kebajikan. Ini juga membutuhkan waktu untuk memupuknya. Banyak melakukan hal yang baik, dengan sendirinya hal yang jahat akan secara bertahap dilenyapkan. Maka tidak akan memiliki kebiasaan untuk melakukan kejahatan. Tidak lagi berminat, terjerat dalam kebiasaan jahat. Ini adalah memupuk niat kebajikan. Juga merupakan bagaimana secara bertahap melenyapkan niat kejahatan. Ini adalah kebiasaan.
Memupuk kebiasaan bajik kita telah dipupuk. Dengan sendirinya akan melenyapkan kebiasaan buruk. Ini bukan tidak mungkin. Demikian metode dasar pelatihan diri. Jika kita dapat memupuknya, dengan sendirinya kita akan terus maju ke depan. Kesabaran kecil, memupukkan kesabaran kecil dengan baik, kita dapat menahan keinginan materi kita. Hati tidak tergerakkan. Barang ini sangat cantik. Saya sangat suka. Kebiasaan masa lalu kita, jika saya suka, saya akan membelinya. Barang ini suka, barang itu suka. Ini menjadi kecenderungan kebiasaan mengkonsumsi. Jadi keinginan materi kecil seperti ini, kita bisa tahan dan tidak membelinya. Nafsu mulut, biasanya kita suka makan, adalah hewan hidup yang disembelih. Dimasak untuk memenuhi nafsu keinginan mulut. Sekarang secara bertahap memahami semua makhluk hidup. Kita harus bervegetaris, senantiasa makan makanan vegetaris. Dengan sendirinya ketika kita melihat hewan akan timbul perasaan bahwa semua makhluk adalah setara. Dan setiap makhluk memiliki sifat kebudaan. Kita percaya sehingga kita menahan nafsu mulut. Tidak ingin memakan mereka, juga akan menghormati mereka. Inilah yang dimaksud dengan kesabaran. Kita menahan diri untuk tidak melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita harus menekan dan mengendalikan pikiran kita. Dari keinginan yang tidak kita lakukan, pikiran-pikiran inilah yang secara bertahap harus kita belajar untuk menahan. Kita harus mampu menghadapi kondisi eksternal. Ketika orang memarahi kita, memfitnah kita, atau melakukan banyak hal lain, itu membuat kita tidak bahagia. Bukan demikian. Mengapa Anda mengatakan ini? Kita harusnya bersabar. Ketika kita menahan diri, dunia menjadi lebih terbuka. Kesabaran ini perlahan berkembang dari menahan hal kecil menjadi tempat latihan kesabaran yang besar. Dengan sendirinya, terhadap orang-orang, berbagai hal dan materi, kita dapat mengembangkan kebajikan yang besar dan kesabaran yang besar. Kita tidak hanya akan menahan keserakahan akan harta benda, tetapi kita juga akan dapat melepaskan apa yang kita cintai dan bersedia untuk memberikannya. Dengan cara ini, dari kebiasaan kecil, kita dapat mengembangkan cinta kasih yang besar. Ini semua adalah ajaran paling mendasar para Buddha dan Bodhisattva. Kita harus belajar menerima ajaran ini. Dari kecil secara bertahap memasuki Dharma Agung, kita melenyapkan cara-cara kita yang tidak bajik. Bahkan tindakan negatif kecil pun harus dihilangkan. Kemudian, kita bisa mulai mempraktikkan perbuatan baik kecil, terus mengembangkannya menjadi perbuatan baik yang besar. Kita juga bisa melatih kesabaran yang luar biasa. Ini adalah bagaimana praktisi spiritual. Mereka yang menerima Buddha Dharma mulai menapaki jalan mereka. Buddha mengajari kita seperti ini, semoga kita dapat mencapai. Agar para makhluk dapat menempatkan diri pada tempat yang bajik, dengan tabiat buruk kita ini, tabiat buruk orang awam, perlahan pindahkan ke tempat yang paling baik. Kebaikan telah dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi, memungkinkan mereka untuk memperoleh keamanan dan kedamaian. Kita bisa sangat tentram setiap hari. Tidak menyimpan rasa bersalah dalam hati, apapun yang dilakukan hanyalah kebaikan. Ajaran Buddha, kita semua juga sudah menerimanya. Kita telah melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita telah melakukannya. Hati kita juga bisa sangat aman dan damai. Meskipun akan mencapai tempat yang aman dan damai, kita tetap adalah praktisi. Dengan menyerap Buddha Dharma ke dalam hati,
kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, para praktisi tidak peduli apakah mereka di dalam kehidupan berkeluarga ataupun telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, kita hanya menerima ajaran Buddha ke dalam hati kita. Kita harus baik-baik mengamalkan sesuai yang diajarkan. Jalan ini adalah jalan yang harus kita lalui. Jika tidak, jalan ini benar-benar bergelombang dan berbahaya. Tidak ada seorang pun di padang belantara, benar-benar sangat menakutkan. Dalam kehidupan kita lahir sendiri dan kita harus mati sendiri. Masing-masing dari kita memiliki jalan hidup dan matinya sendiri. Meskipun ada banyak anggota keluarga, semuanya adalah kita sendiri. Kita lahir sendiri. Perasaan kita tumbuh dewasa. Hati kita sangat aman dan damai dalam menjalankan hidup. Ataukah hati kita sendiri gelisah sepanjang hari? Ini semua adalah diri kita sendiri. Meskipun ada orang merasa bahwa pikiran Anda tidak stabil, segala sesuatu Anda tidak bisa melihat dengan pikiran terbuka. Anda suka berputar-putar, ada yang menasehati Anda. Tapi pintu hati Anda tetap saja tidak bisa terbuka. Tetap saja murung, sehingga mengalami penyakit kejiwaan. Dengan penyakit kejiwaan ini, siapa yang bisa menemani Anda? Diri sendiri masih tetap sama merasa kesepian. Kerisauan dalam batin, setiap hari tidak bahagia, orang yang menasehatimu tidak dapat mendampingimu. Jauh di lubuk hati Anda yang sesungguhnya, terpencil dan tiada penghuni. Kamu mengira bahwa kamu hanya sendirian. Kamu sangat ketakutan, sangat murung. Itu adalah diri kamu sendiri. Sampai usia tua, sakit dan kematian, usia tua juga kita sendiri yang menua. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kita sendiri juga tidak bisa menghentikannya. Sampai kematian, sakit lalu meninggal, pikiran, kehidupan kita setiap orang, bukankah sangat kesepian datang ke dunia ini? Setiap orang juga adalah seperti terpencil dan tiada berpenghuni. Setiap hal harus kita hadapi sendiri. Diri sendiri menciptakan karma, maka diri sendiri yang mendapatkan balasan. Secara batin, kita sering berada dalam ketidaktahuan dan kerisauan. Kita sendiri yang menyebabkannya. Setelah menciptakan kekuatan karma ini, maka kita harus menghadapi dan menerima akibatnya. Benih dari karma ini tidak dapat pindah ke orang lain, tidak dapat pindah ke gudang kesadaran orang lain. Gudang kesadaran kita adalah buah dari tindakan kita. Benih ini masuk ke dalam gudang kesadaran kita, tidak dapat kita kendalikan sendiri. Yang diterima adalah penderitaan dari karma kolektif semua makhluk. Sekarang semua makhluk memiliki karma. Kekuatan karma ini berkumpul, mempengaruhi seluruh dunia. Ini adalah kita para makhluk. Mulai dari karma yang diciptakan oleh setiap orang, menciptakan karma hingga balasan karma lingkungan berkumpul. Ini merupakan karma kolektif semua makhluk. Sama halnya dengan para pengungsi saat ini. Balasan karma masa lampau masing-masing, sehingga di masa kehidupan ini berkumpul di satu negara yang sama. Di negara ini karma kolektif, sebab dan kondisi tercipta. Maka demikian, menjadi tidak bisa aman dan tentram. Kemudian batin dari sebagian orang tergerakkan, mengakibatkan sebagian besar orang menjadi pengungsi. Jalan di dunia ini sungguh sangat berbahaya. Belakangan ini terus membahas, mulai dari tahun 2011, terjadi kekacauan di Suriah. Dimulai dari permasalahan dalam masyarakat, permasalahan masyarakat juga karena batin manusia, yang merebak hingga ke masyarakat
dan merebak ke seluruh negara, sehingga menjadi banyak pengungsi. Saat ini 2015 telah terjadi selama 4 tahun, mulai dari negara tersebut yang penduduknya hanya sekitar 20 jutaan orang. Hanya karena kekacauan kali ini, korban meninggal juga sudah mencapai ratusan ribu orang. Yang mengungsi sudah mencapai lebih dari 10 juta orang. Coba pikirkan, dengan populasi penduduk 20 jutaan orang dan semuanya melarikan diri berpencar ke segala penjuru, ada sebanyak 10 jutaan orang yang keluarga menjadi terpencar. Ada juga yang melarikan diri dengan membawa keluarga. Ini sungguh sangat menderita. Berita juga setiap harinya terus melaporkan juga terjadi di Suriah. Ternyata orang-orang yang tinggal di bagian utara suka berdagang, lingkungan hidup mereka cukup memadai. Hidup yang baik, terkadang juga sering melakukan trik bisnis antar negara, ataupun bahkan juga ada sanak saudara di negara lain. Dengan mereka melarikan diri mengungsi, orang yang berada di negara lain dapat menerima mereka. Lalu kehidupan mereka bisa lebih baik. Sementara ada juga lebih dekat dengan kota metropolis, seperti Turki. Pengungsi yang diterima Turki kebanyakan orang-orang dari wilayah utara. Dikarenakan penduduk dari utara berkelana menuju Turki, Eropa, dan lainnya. Jika ada yang sampai ke Yordania, maka mereka kebanyakan berasal dari Suriah wilayah selatan. Penduduk wilayah selatan biasanya kurang mampu, karena mereka kebanyakan adalah bercocok tanam. Bermata pencaharian di bidang pertanian, kehidupan mereka sedikit tertinggal dan kekurangan. Mereka lebih dekat ke Yordania, dan mereka mengungsi ke Yordania, sehingga di Yordania juga sangat menyedihkan. Dalam 3 tahun ini, relawan suci di Yordania juga telah bersungguh hati selama ini. Jumlah pengungsi di Yordania juga tidak sedikit. Sehingga relawan suci yang bersumbangsi di sana juga bekerja sama dengan organisasi amal setempat. Kekuatan cinta kasih ini dilakukan bersama-sama, namun suci Yordania juga terus melakukan pendampingan berkepanjangan. Selain bekerja sama dengan organisasi-organisasi amal ini, organisasi suci yang tergolong kecil di sana tetap melakukan pendampingan berkepanjangan. Jika ada penderitaan dan sakit, bantuannya adalah pengobatan. Atau ada keluarga yang benar-benar tidak ada tempat tinggal tetap, bahkan tinggal di tenda. Dan segera, jika tempat ini akan berpindah, maka kita insan suci juga ikut pindah. Insan suci mengikuti para pengungsi ini. Keluarga-keluarga ini penuh penderitaan. Anak-anak banyak dan ada penyakit. Kita juga mengetahui kita akan mengikuti mereka yang sangat menderita ini. Tidak berhenti, mereka pindah kemana, insan suci juga sampai di sana. Pergi mencari para keluarga ini, memberikan bantuan jangka panjang. Ini adalah berita yang sering kita terima, terutama di rumah sakit. Di rumah sakit ada seorang pria parubaya yang terluka. Saat melarikan diri, kena peluru dan terluka di pinggulnya. Tidak hanya pinggulnya terluka, tetapi pergelangan kakinya juga terluka, sehingga dirawat di rumah sakit itu. Sepanjang tahun, karena mereka di sana ada satu keuntungan, mereka, setiap orang yang mempunyai handphone, begitu mengetahui di mana ada pasien yang saat ini sangat kesulitan, mereka akan menggunakan handphone untuk terus berkomunikasi. Di tempat mana ada orang yang bisa datang membantu yang paling kesulitan ini. Orang yang paling kesulitan di rumah sakit tersebut, setelah mendapatkan pesan, mereka segera melaporkan kasus ini ke suci. Relawan suci segera menuju ke rumah sakit, menemukan ada seorang bernama Ahmed. Sangat kasihan. Hanya berbaring di atas tempat tidur,
Seluruh lukanya sudah meradang. Bagaimana? Harus keluar membeli obat. Sehingga relawan Seci keluar membeli obat antiinflamasi, antibiotik, dan sebagainya. Diserahkan ke rumah sakit agar segera diobati. Mereka juga menemukan bahwa pelvisnya terluka, sehingga memohon kepada dokter untuk mengganti dengan pelvis buatan. Pada akhirnya, relawan Seci membantunya mengganti dengan pelvis buatan di rumah sakit ini. Setelah selama setahun menjalani pemulihan, akhirnya dapat keluar dari rumah sakit. Dia sangat rindu dengan kampung halaman dan anak istrinya. Karena istrinya adalah orang Pakistan, tidak dapat keluar dari perbatasan. Masih memikirkan anak dan istrinya, setelah lebih dari setahun, tidak ada kabar berita dari mereka. Sekarang setelah sembuh, juga dapat berdiri. Perlahan-lahan pemulihan di bawah bantuan relawan Seci. Dia pulang ke rumah. Akhir-akhir ini dia kembali menghubungi relawan Seci. Menggunakan telepon selular mengirimkan foto keluarga. Dia telah berkumpul kembali dengan anak istrinya. Meskipun keadaan belum stabil di keluarga ini, setidaknya mereka dapat berkumpul sebagai satu keluarga. Dapat berkumpul kembali dengan istri anaknya di kampung pengungsi. Yang susah, Insan Seci terus hadir di kamp pengungsi, mengikuti perpindahan para pengungsi, pergi menyalurkan bantuan ke mereka. Suatu hari, di dalamnya ada seorang pengungsi, melihat Cihui, terhadap Cihui mengatakan Ahmed yang mendapat bantuan dari Insan Seci, orang ini sudah kembali ke rumahnya. Setiap hari juga terus-menerus menyebarkan berita. Melihat dia bisa kembali ke rumah, juga melihat di Jordan ada berapa banyak penderitaan pengungsi. Insan Seci bagaimana memberikan bantuan. Membantu orang bukan hanya sekali, tapi jangka panjang dan terus memberi perhatian. Bagaimana sibuk pun, setidaknya ada 2 hari melihatnya sekali. Sering-sering setiap hari pasti ada orang yang pergi mengunjungi. Seandainya sangat sibuk, hari berikutnya baru pergi. Dia mengatakan, ini adalah jangka waktu yang panjang. Begini menjaga, memberikan pengobatan, memberi obat, memberi vitamin, di dalam berita itu disebarkan, orang Suria tidak jauh berbeda. Tahu ada organisasi kebajikan ini, organisasi Seci yang spesial ini, cinta kasih orang-orang ini adalah jangka panjang. Terus-menerus begitu membantu orang, ini adalah lewat para pengungsi yang mengatakannya kepada Cihui. Singkat kata, dunia penuh dengan bahaya dan kesulitan. Di zaman sekarang, melihat dunia masa sekarang, melihat di dunia ini, benar-benar penderitaan yang tidak tertahankan. Sebenarnya kehidupan kita di luar kendali kita. Datang, pergi seperti ini dan menciptakan karma. Tidak lain dikarenakan kita sendiri yang berbuat. Kita sendiri yang menerima akibat. Kita sendiri datang dan pergi, hidup kesepian, menciptakan karma sendiri. Di dunia ini, mengerjakan apapun juga tidak seperti yang diharapkan. Mengalami banyak siksaan, sangat-sangat banyak. Kita tidak dapat mengendalikannya, menciptakan karma di antara kebingungan. Oleh karena itu, terhimpit oleh samsara dan terbenam dalam alam sengsara, menciptakan karma seperti ini, inilah para makhluk. Hanya Buddha dan Bodhisattva datang dan pergi di dunia membabarkan segala dharma. Datang memberikan ajaran, mengajari kita bagaimana mengikis dharma yang tidak baik, membimbing kita ke arah jalan yang benar, sehingga kita dapat mengembangkan cinta kasih universal di dunia. Walaupun dunia penuh penderitaan, kita dapat menjadi dewa penyelamat yang membantu orang menderita di dunia. Pergi menyelamatkan orang, niat pikiran ini harus dikembangkan.
sehingga dapat mengarahkan orang-orang kembali ke jalan yang benar dan menemukan tempat yang tenang dan damai. Walaupun perang di Suriah, orang ini masih kembali ke Suriah. Kita juga harus memberkati mereka. Semoga masyarakat di sana secepatnya kembali aman dan damai. Keluarga dapat kembali bersatu selamanya. Tidak lagi terpencar. Tetapi ini semua memerlukan bantuan bodhisatwa. Juga memerlukan karma diri sendiri untuk dapat kembali seperti semula. Semoga semua orang bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, guru pembimbing yang memiliki banyak metode terampil, lalu berpikir demikian. Orang-orang ini sungguh kasihan. Kenapa mereka melepaskan barang mulia dan berharga, ingin mundur dan kembali? Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Beginilah hidup ini, jalan yang aman, akibat sebersih kegelapan batin masa lalu, telah menyebabkan dan berubah menjadi langkah yang bahaya dan sulit. Tidak gampang untuk mendapatkan guru pembimbing untuk membimbing kita. Tapi kita malah ingin mundur, sehingga guru pembimbing ini tidak rela. Merasa orang-orang ini sungguh kasihan. Mengapa? Tempat pusaka tersebut sudah dekat. Mengapa malah ingin mundur? Jalan 3 kendaraan telah melalui 2 kendaraan. Di belakang jalan kendaraan besar, mengapa sampai di jalan kendaraan besar kamu harus berhenti? Kamu harus mundur? Sangat sayang, sehingga harus memiliki banyak metode terampil untuk memancing, menyemangati. Berikut selanjutnya, setelah berpikir demikian, merasa orang-orang ini sungguh kasihan, bagaimana bisa berhenti seperti ini, mundur seperti ini, mundur dari besar dan beralih ke kecil, sehingga setelah berpikir demikian, melalui kekuatan dari metode terampil, sepanjang 300 yojana di tengah jalan berbahaya menjelma satu kota dan memberitahukan pada semua orang, engkau sekalian tidak usah takut, jangan mundur dan kembali. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Segera memberitahukan pada semua orang, Sang Buddha meminta semua orang tenang, karena Buddha merindukan semua makhluk. Welas asih Sang Buddha, pertimbangan, pemikiran, niat hati bagaimana agar orang-orang ini bisa maju terus berjalan. Sehingga sementara menggunakan kekuatan metode terampil dari 3 kendaraan. Setelah berpikir demikian, melalui kekuatan dari metode terampil, setelah Buddha membangkitkan pemikiran demikian, sementara menggunakan kekuatan metode terampil dari 3 kendaraan. Guru pembimbing memiliki pemikiran penuh iba. Inilah kebijaksanaan dari metode terampil. Membabarkan dharma untuk menghapus delusi, karma, penderitaan, dan seterusnya, sehingga mereka dapat keluar dari 3 kelompok alam dan mencapai tingkatan arhat. Itu sebabnya menjanjikan kalau mereka telah memasuki kota dari nirwana. Inilah kekuatan metode terampil dari guru pembimbing. Tetap saja masih harus menggunakan ajaran sementara. Ajaran sementara adalah metode terampil. Dengan menggunakan ajaran 3 kendaraan, menggunakan 3 kereta untuk memikat secara perlahan-lahan, terlebih dahulu membawa semua dari kita keluar dari rumah terbakar, lalu memberi petunjuk kepada mereka tentang fungsi dari ketiga kereta ini. Ini adalah kewelas asihan dari guru pembimbing. Maka, guru pembimbing memiliki pemikiran penuh iba. Karena Sang Buddha berwelas asih, tidak tega terhadap semua makhluk hidup. Setiap makhluk hidup adalah anak Buddha. Ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, bukan hanya terhadap manusia. Semua binatang, semua barang yang mempunyai nyawa kehidupan, Buddha sangat menyayangi semuanya. Maka Buddha bagaikan guru pembimbing. Memikirkannya dan menaruh iba,
Melihat manusia yang bisa membina diri, tubuh manusia yang sulit didapat, Dharma Buddha yang sulit untuk dapat terdengar, berhubung Dharma Buddha sudah didengar, berhubung tubuh manusia sudah didapat, mengapa masih berbalik arah dan mundur? Maka pemikiran penuh iba, inilah kebijaksanaan dari metode terampil. Sang Buddha menggunakan kebijaksanaan terampil, harus bagaimana agar dapat membimbing dengan metode terampil. Maka, membabarkan Dharma untuk menghapus delusi, karma, penderitaan, dan seterusnya, Sang Buddha mulai akan membimbing para makhluk. Dharma yang dibabarkan adalah ajaran tentang bagaimana menghapus delusi, karma, penderitaan, dan lain-lain. Memutus delusi, karma para makhluk benar-benar sesungguhnya adalah benar demikian. Selama beberapa kehidupan terus menciptakan kekuatan karma, maka itu setiap orang masing-masing terhadap karma yang diciptakan akan menerimanya masing-masing. Maka bagaimana agar orang-orang ini dapat memutus karma akibat kegelapan batin dan delusi? Tidak lagi berbuat. Untuk itu hanyalah dengan sungguh-sungguh membawa dan membimbing kita semua keluar dari 3 kelompok alam. Maka sehingga mereka dapat keluar dari 3 kelompok alam dan mencapai tingkatan arhat. Ini saat Sang Buddha mulai memimpin semua orang untuk menjadi monastik. Dengan menjadi monastik baru dapat terlepas dari jalan hidup dan mati. Karena dengan menjadi monastik tidak ada beban atau kekhawatiran. Tidak memiliki keterikatan. Orang yang melatih diri masuk ke tengah masyarakat tidak memiliki keterikatan, membimbing semua makhluk dan tidak ternoda. Jika masih di rumah, bagaimanapun melepaskannya, masih tetap akan terikat dengan cinta kasih keluarga. Menjadi monastik tidak memiliki beban, tidak perlu memaksakan jalinan jodoh, bisa bebas tanpa beban. Masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing semua makhluk, maka dimulai dari memutus kerisauan. Dilatih hingga kegelapan batin pun sepenuhnya terhapus. Memutus pikiran kita yang penuh dengan delusi, dengan sendirinya barulah dapat menghasilkan buah. Arahat telah menghapus segalanya. Semua pandangan dan pemikiran, ketidaktahuan dan delusi. Maka, itu sebabnya menjanjikan kalau mereka telah memasuki kota dari nirwana. Demikian berkata kepada mereka, jika kalian dapat mencapai arahat, maka kalian dapat masuk ke nirwana. Datang ke tempat ini adalah kewelas asihan Buddha. Bagaimana membimbing makhluk yang demikian banyak. Maka sejak awal berkata kepada mereka, 4 kebenaran mulia. Dharma lainnya, hingga semua orang telah memahami, kerisauan telah terhapus, masuk ke nirwana telah berhasil masuk, semua orang beranggapan, menghapus segala ketidaktahuan dan kerisauan, tiada kelahiran, tiada kematian. Benar, batin kita telah mencapai tempat yang tiada kelahiran dan tiada kematian. Inilah kekuatan metode terampil dari guru pembimbing. Akan tetapi apakah benar-benar telah mencapainya? Sepanjang 300 yojana di tengah jalan berbahaya dari 5 alam kelahiran, hingga mencapai tanah metode terampil dengan sisa di luar 3 kelompok alam, adalah tanah di mana para praktisi 2 kendaraan dan mereka yang belum mencapai tingkatan bodhisattva dharmakaya bertempat tinggal. Kemudian, para praktisi melewati jalan berbahaya dari 5 alam kelahiran, serta melampaui 300 yojana, perumpamaan kalau telah menghapus delusi, karma, dan penderitaan dalam 3 kelompok alam. Di dunia ini, di dalam 5 alam kelahiran, para praktisi telah berhasil mengelak dari bahaya. Sekarang kita semua tahu, 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran. Ketika kita menciptakan karma di dunia, kita mudah terjatuh ke dalam 5 alam kelahiran. Ini adalah jalan yang sangat berbahaya.
Kita sudah mengetahui ini. Kita juga sudah menjalani pelatihan diri. Jadi, di dalam 5 alam kelahiran, kita sudah melewatinya. Sudah mencapai tanah metode terampil dengan sisa di luar 3 kelompok alam. Alam nafsu, kita sudah melepaskannya. Alam berwujud, kita sudah memahaminya. Kita berusaha untuk menghapuskan kegelapan batin, alam tidak berwujud. Kita masih ada delusi yang tersisa. Ini adalah tingkatan yang dicapai arhat. Sravaka dan arhat ada di tingkatan ini. Mereka telah melewati 300 yojana. Di 300 yojana ini, mereka ada di tanah metode terampil, sisa di luar 3 kelompok alam. Mereka masih belum terselamatkan. Karena mereka masih memiliki delusi yang tersisa, inilah praktisi ajaran 2 kendaraan. Tempat yang didiami oleh mereka yang belum memperoleh tubuh Dharma Bodhisattva. Sedangkan batin mereka telah melewati jalan berbahaya di 5 alam kelahiran. Para praktisi telah memahami prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dari 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran. Mereka juga telah menghapuskan kegelapan batin. Ini adalah praktisi ajaran 2 kendaraan. Mereka yang melatih jalan ajaran 2 kendaraan, yang mempelajari ajaran 2 kendaraan, mereka juga adalah mereka yang membangkitkan tekad menapaki jalan bodhisattva. Kita semua adalah bodhisattva yang baru terinspirasi. Meskipun kita terus bersumbangsi di tengah orang banyak, memberi tanpa pamrih, kita masih tetap adalah makhluk awam. Masih banyak prinsip kebenaran yang masih belum jelas bagi kita. Terkadang ketika kita bertemu dengan kondisi luar, niat pikiran kita akan tergerak. Dan ada lapisan-lapisan kerisauan, kita masih berada di tanah awam. Tetapi mereka sudah memahami prinsip kebenaran ini dan bersumbangsi. Sudah terlepas dari 5 alam kelahiran. Kemudian para praktisi melewati jalan berbahaya dari 5 alam kelahiran, serta melampaui 300 yojana. Ini adalah membina diri telah berlatih hingga mencapai tahapan seperti ini. Telah melewati 5 alam kehidupan, 5 jalan berbahaya telah dilalui. Telah melewati adalah telah memahami Dharma ini telah melewati batin kita. Kita telah memahami sampai tuntas dan juga melampaui 300 yojana. Jadi perumpamaan telah menghapus delusi, karma dan penderitaan dari 3 kelompok alam, melampaui 300 yojana ini adalah perumpamaan telah menghapus delusi, karma dan penderitaan dari 3 kelompok alam. Masih ada delusi, maka masih bisa menciptakan karma. Kita harus menghapus sampai habis delusi ini. Delusi halus bagaikan butiran debu pasir. Sebelumnya kita telah membahas noda batin dari pandangan dan pemikiran keliru, ketidaktahuan, butiran debu pasir. Ada 3 jenis ini. Noda batin adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sangat risau. Masih ada lagi ketidaktahuan. Ketidaktahuan juga sering bersembunyi di dalam batin kita. Setiap saat selalu dalam ketidaktahuan. Tidak jelas akan prinsip kebenaran, tertutupi oleh ketidaktahuan seperti ini. Begitu ketidaktahuan muncul, perbuatan seburuk apapun sanggup dilakukan. Setelah noda batin dari pandangan dan pemikiran keliru terhapus, namun demikian delusi sebanyak butiran debu pasir masih sangat banyak, sangat halus. Ini adalah kita harus terus melanjutkan membina diri. Jadi hendak menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, ini adalah dengan menggunakan ajaran metode terampil. Di sini menggunakan ajaran dari metode terampil untuk membimbing dan menyadarkan para praktisi dari 2 kendaraan agar dapat menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, bebas dari penderitaan dalam 3 kelompok alam,
Maka dikatakan, sepanjang 300 yojana di tengah jalan berbahaya. Hal yang sama, membimbing kita dengan seperti ini, menyadarkan dan menuntun kita, praktisi dari 2 kendaraan harus ada kemajuan lagi. Harus ada kemajuan dalam menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, terperinci. Delusi yang sangat halus, kita juga harus sangat sungguh-sungguh memperhatikan. Bisa seperti ini, menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, kita baru mampu bebas dari penderitaan dalam 3 kelompok alam. Dalam nafsu keinginan ini, pemikiran, dengan setiap niat pikiran kita yang muncul, ini harus sangat kita perhatikan setiap saat. Jadi ini disebut sepanjang 300 yojana di tengah jalan berbahaya. Setelah melewati jalan berbahaya dari 5 alam kelahiran, telah melampaui 3 kelompok alam, sehingga semua sudah lelah. Mau berhenti? Berhenti berarti telah mundur. Tidak bisa giat lagi. Sehingga menjelmakan satu kota dan memberitahukan pada semua orang dengan metode terampil menerapkan kiasan. Inilah kebijaksanaan dari guru pembimbing. Menjelmakan satu kota dan memberitahukan pada semua orang dengan metode terampil menerapkan kiasan, artinya sementara mengajarkan tentang buah kecil, memungkinkan mereka untuk memperoleh buah kecil melalui ajaran sementara, makanya dikatakan menjelmakan satu kota. Pada ajaran sementara, membuat semua orang sementara memperoleh buah kecil, mengatakan kepada arhat, kalian telah memperoleh buah arhat, buah kesucian pertama, buah kesucian kedua, buah kesucian ketiga, buah kesucian keempat, kalian telah mencapai tingkat arhat, buah paling tinggi dari kendaraan kecil, sehingga kamu membina diri demikian setahap demi setahap, bisa melenyapkan semua pandangan dan pemikiran keliru. Inilah buah pencapaian. Ini adalah dengan metode terampil menerapkan kiasan, tidak berhenti menyemangati, memberi semangat, sementara mengajarkan tentang buah kecil menggunakan metode terampil. Mengatakan kamu telah mencapai buah apa, memungkinkan para praktisi untuk memperoleh buah kecil melalui ajaran sementara. Terlebih dahulu memberikannya satu tempat kecil duduk sementara. Makanya dikatakan menjelmakan satu kota. Perumpamaan untuk 3 pemutaran dari 4 kebenaran mulia. Pemadaman dari kendaraan kecil pada dasarnya bukanlah yang paling akhir, juga bukan tempat yang dapat dijadikan sandaran bagi para praktisi. Namun Buddha memberikan ajaran sementara bahwa kit ini adalah tingkat pemadaman, makanya disebut menjelmakan satu kota, menerangkan kalau kota ini bukanlah realitas sejati. Buddha mulai membabarkan dharma, membabarkan ajaran 4 kebenaran mulia. 3 pemutaran roda dharma. Saat mulai, Buddha tidak bosan-bosannya mulai membabarkan ajaran 4 kebenaran mulia. Demikian tidak henti-hentinya menggunakan ajaran kecil, tidak berhenti sirkulasi, membuat orang memahami kehidupan adalah derita. Seperti sekarang ini kita mengatakan sutra teratai, dari awal sampai sekarang terus mengatakan derita, derita, derita. Kehidupan semua adalah derita. Naskah sutra adalah demikian. Selain penderitaan, masih ada bahaya dan kesulitan, sampai pada perumpamaan kota gaib. Lihatlah, begitu bahayanya. Bukan hanya penderitaan saja. Jalan bahaya ini benar-benar adalah derita. Terus-menerus memutar ajaran ini, sehingga pemadaman dari kendaraan kecil pada dasarnya bukanlah paling akhir. Kendaraan kecil memasuki parinirwana, ini pada dasarnya bukanlah paling akhir. Walaupun melenyapkan dan menghapus kerisauan, diri sendiri terbimbing. Ini bukanlah paling akhir.
juga bukan tempat yang dapat dijadikan sandaran bagi para praktisi. Mereka sampai di sini memberi manfaat bagi diri sendiri. Mereka melanjutkannya akan pergi kemana? Apakah benar-benar dapat memutuskan tumimbal lahir? Mereka sebenarnya pergi kemana? Tidak ada arah tujuan yang tenang. Mereka masih belum bisa memahami. Mereka harus berdiam di mana? Buddha telah mencapai tingkat kebudaan, tetapi mereka harus berdiam di mana? Tentu saja, Buddha mengajarkannya. Kamu harus terus melangkah maju, menuju tingkat kebudaan. Ini merupakan niat Buddha, harus melangkah maju, yaitu menapaki ajaran kendaraan besar. Sehingga selanjutnya mengatakan, namun Buddha memberikan ajaran sementara bahwa ini adalah tingkat pemadaman. Makanya disebut menjelmakan satu kota. Sekarang orang-orang ini datang ke sini telah mendapatkan buah pencapaian kendaraan kecil. Buddha mulai ingin semua orang mengetahui, kamu sampai di tempat ini hanya merupakan kota gaib. Sehingga menerangkan kalau kota ini bukanlah realitas sejati. Kalian berjalan menuju kota ini, telah ada tempat untuk berhenti, untuk membuat semua orang beristirahat. Pada akhirnya juga akan mengatakan, kalian berhenti di sini bukanlah sesuatu yang nyata. Sehingga, asalkan membuat semua orang tenang dulu, di sana ada sebuah kota, kalian tidak perlu takut. Jangan mundur dan kembali. Juga jangan berhenti. Datang ke sini, kemudian berjalan maju. Kalian lihat, di depan telah ada sebuah kota di sana. Jika kita memasuki kota ini, maka akan tenang. Engkau sekalian tidak usah takut, jangan mundur dan kembali. Engkau sekalian dengan kapasitas rendah tidak usah merasa takut. Pada pengajaran agung, jangan merasa lelah dan jenuh, lalu mundur dan kembali. Ini adalah putaran menasehati mereka agar maju memasuki kota. Engkau sekalian, yaitu orang yang berkapasitas kecil, tidak usah merasa takut pada pengajaran agung. Tidak mau pengajaran agung, yaitu Dharma Agung. Menguntungkan orang lain, demikian timbul rasa lelah dan jenuh. Jangan merasa lelah dan jenuh. Jangan lelah, harus kembali bersemangat. Jangan muak untuk memasuki kerumunan orang. Harus berjalan maju, lalu mundur dan kembali. Jangan mundur di tengah jalan, tidak boleh. Semua orang harus bersemangat. Melangkah maju ke depan, kota gaib di depan telah dekat. Ini mulai putaran menasehati menuju kita. Mengubah kecil menuju besar, bab perumpamaan kota gaib. Putaran menasehati menuju orang kendaraan kecil ini. Menasehati dia, kamu harus terus melangkah maju. Tempat yang nyata telah dekat, harus bersemangat, melangkah maju. Inilah kebijaksanaan Buddha, supaya orang-orang ini yang berada di kendaraan kecil harus bagaimana menasehati mereka. Berjalan menuju jalan kendaraan besar, Buddha dengan sungguh hati, kita harus memahami niat Buddha. Hati Buddha adalah hati kita. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.